produk kartesius. Pada produk kartesius AXB dari dua himpunan A dan B yang dinyatakan dalam notasi P, X, Y. Fungsi proporsional P, A, B memiliki sifat, di mana jika A dan B mensubstitusi variabel X dan Y berturut-turut pada X, Y, dapat bernilai benar atau salah dengan pasangan terurut A dan B yang dinyatakan A, B elemen dari A kali B. Jadi, fungsi proporsional itu memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar saja atau salah saja. Kemudian untuk contoh akan dilanjutkan oleh Elvira Nuril. Oke, selanjutnya yaitu contoh 8.1. Jika diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, dan anggota himpunan B yaitu 0, 2, 4, 8, 10. Dan P, X, Y adalah fungsi proporsi pada perkalian himpunan A kali B, di mana P, X, Y sama dengan hasil kali X dan Y adalah kelipatan 4. Maka dapat dikatakan P34 sama dengan hasil kali 3 dan 4 adalah kelipatan 4. Merupakan pernyataan yang benar. Karena kan hasil kali 3 dan 4 yaitu 12. Itu merupakan kelipatan 4, maka pernyataannya benar. Namun, untuk P12 sama dengan hasil kali 1 dan 2 adalah kelipatan 4, merupakan pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena hasil kali 1 dan 2 kan 2. Itu bukan merupakan kelipatan 4 dan merupakan pernyataan yang salah. Dari contoh tersebut bisa disebut dengan fungsi proporsi karena mempunyai nilai kebenaran yang pasti, salah saja atau benar saja. Oke, yang selanjutnya ada contoh 8.2. Jika diketahui himpunan M, Makmuri, Trimurdianto, Ratna Widiati, Mulyono, Anton Nornia, dan himpunan N-nya, Ketua Jurusan Matematika, Kaprodi Pendidikan Matematika, Kaprodi Matematika, Kaprodi Sistem Komputer, Kaprodi Magister Pendidikan Matematika, serta P, X, Y, X menjabat sebagai Y di FMIPA UNJ pada tahun 2014. Maka dapat dikatakan X-nya itu namanya, Y-nya itu jabatannya. Jadi P, X, Y sama dengan X-nya itu Makmuri, Y-nya itu Ketua Jurusan Matematika. Makmuri menjabat sebagai Ketua Jurusan Matematika di FMIPA UNJ pada tahun 2014 merupakan pernyataan benar. Kenapa benar? Waktu itu mungkin Pak Makmuri waktu tahun 2014 dia menjabat sebagai Ketua Jurusan Matematika. Yang kedua, P, X, Y. Nah, X-nya ini di sini Anton Nurnia, terus Y-nya itu Kaprodi Magister Pendidikan Matematika. Nah, X-nya itu diganti dengan Anton Nurnia menjabat sebagai Y-nya itu diganti sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Matematika di FMIPA UNJ pada tahun 2014. Merupakan pernyataan benar. Yang ketiga ada P, X-nya itu Mulyono, Y-nya itu Kaprodi Matematika. Nah, X-nya diganti Mulyono menjabat sebagai Y-nya itu Kaprodi Matematika. Di FMIPA UNJ pada tahun 2014 merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan P, X, Y dapat pula disebut sebagai kalimat terbuka dalam dua variabel. Nah, definisi kalimat terbuka itu sendiri adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Ciri khas dari kalimat terbuka yaitu kalimatnya memuat variabel atau peubah. Nah, kalimat terbuka itu bisa diubah menjadi pernyataan yang benar atau yang salah, atau disebut dengan fungsi proporsi dengan dua cara, yaitu mengganti variabel dengan suatu konstanta atau menggunakan kuantor. Selanjutnya ada contoh kalimat terbuka. Yang pertama, kuadrat X ditambah kuadrat Y adalah 16. Contoh yang kedua, X memiliki warna Y. Contoh yang ketiga, X dan Y memiliki hari ulang tahun yang sama. Contoh keempat, X dan Y adalah dua bangun yang kongruen. Contoh kelima, X dan Y adalah dua garis yang sejajar. Dan contoh yang keenam, X adalah orang tua dari Y. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan?
Jika tidak, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry, saya masih mute. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah hadir semua. Fauzi ada? Ada, Bu. Diki mana Diki? Halo Ibu. Diki nggak ini ya, nggak on cam ya? Iya Ibu. Coba on cam Diki, kan mau presentasi. Terus berikutnya Nabila Yogi Rahmadita. Hadir, Ibu. Oke. Hanida. Hanida suaranya kecil sekali. Hadir, Ibu. Aulia Fatihah. Reina. Hadir, Ibu. Siska. Hadir, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian relasi. Boleh di next? Jadi yang pertama pengertian relasi. Berdasarkan contoh yang sudah disebutkan sama kelompok 1 tadi, dapat dikatakan bahwa suatu hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota B dengan aturan tertentu. Dengan demikian, R merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinotasikan sebagai berikut. Boleh di next? R sama dengan A, B, P, X, Y dengan Px, Y-nya itu adalah fungsi proporsional. PA, B dapat bernilai benar atau salah untuk setiap pasangan terurut terdapat pada himpunan A kali B. Jika PA, B bernilai benar, maka ditulis ARB yang dibaca A berelasi dengan B. Jika PA, B bernilai salah, maka ditulis AR coret B yang dibaca A tidak berelasi dengan B. Nah, relasi itu di sini, cek suara saya kedengaran enggak? Terdengar. Nah, relasi di sini itu jadi kayak contoh gambar di sini. Satu atau dua orang itu berhubungan dengan satu atau dua orang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan pasangan terurut atau ordered pairs A, B untuk menghubungkan A dan B. Dalam hal ini, A itu adalah elemen dari himpunan A dan B ini adalah elemen dari himpunan B. Nah, jadi bisa dikatakan A dihubungkan dengan B oleh sebuah relasi. Oke. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan oleh Raina dan ilustrasi yang sudah digambarkan oleh Anida, akan kita simpulkan kalau definisi relasi itu relasi biner R atau dikatakan R adalah hubungan antara himpunan semisal A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B.
di mana kita bisa notasikan dengan R. R itu suatu relasi himpunan bagian dari A cross B. Atau dapat ditulis ARB adalah notasi untuk A, B elemen dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Atau yang biasa bisa kita sebut juga A berelasi dengan B. Terus yang kedua, selanjutnya A, R dicoret B adalah notasi untuk A, B itu bukan elemen dari R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Atau bisa disebut juga A tidak berelasi dengan B. Nah, himpunan A itu disebut sebagai asal, daerah asal atau domain dari R. Dan himpunan B disebut itu daerah hasil atau domain dari R. Berikutnya ada contoh 1. Jika diketahui R1 sama dengan dalam kurung R pangkat R, P dalam kurung X, Y, di mana P X, Y adalah X kurang Y, maka R1 adalah suatu relasi karena untuk setiap pasangan terurut AB pada bilangan real P dalam kurung AB dalam tanda kutip A kurang B dapat bernilai benar atau salah sehingga dapat dinyatakan 2R Pi karena P dalam kurung 2, Pi bernilai benar. Contoh 2, jika diketahui R sama dengan dalam kurung A, B, P dalam kurung X, Y, di mana A adalah himpunan laki-laki dan B adalah himpunan perempuan, dengan P, X, Y, dalam tanda kutip X membagi Y, maka R bukanlah suatu relasi, karena P, A dalam kurung A dan B tidak memiliki arti. Selanjutnya ada contoh yang ketiga. Misalkan himpunan A terdiri dari Amir, Budi, dan Cecep. Ini nih nama mahasiswa. Habis itu ada himpunan B, ini kode mata kuliah gitu, IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. Maka A kali B, himpunan A itu dipasangin sama himpunan B. Jadi Amir IF 221 dan seterusnya. Kayak Amir dipasangkan dengan yang elemen himpunan B, terus yang Budi sama Cecep juga. Terus misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu kita nentuinnya R terdiri dari Amir IF 251, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, yang terakhir ada Cecep IF 323. Dapat elemen himpunan R ini isinya kan ini ya. Jadi dapat dilihat bahwa himpunan R himpunan bagian dari A kali B. Himpunan yang ada di sini terdapat di elemen A kali B. Terus Amir A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Amir IF 251 elemen dari R atau Amir dihubungkan dengan IF 251 dengan relasi R. Amir IF 342 kan nggak ada ya di R ini. Jadi Amir IF 342 bukan elemen dari R atau Amir tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Oke, selanjutnya contoh terakhir, contoh 4. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya Dava, Yosef, Harkunti, Mahendra, dan Mayan adalah himpunan mahasiswa. Dan himpunan B yang anggotanya A, AB, B, BC, C, D, dan E adalah himpunan nilai. Nah, kita misalkan R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan nilai mata kuliah MATDIS yang diperolehnya pada semester ganjil. Jadi himpunan R anggotanya Dava, BC, Yosef A, Harkunti A,
dan Mahendra B. Nah, jadi ini berarti Dava mendapat BC, Yosef mendapat A, Harkunti mendapat A, dan Mahendra mendapat B. Nah, Wayan tidak mengambil mata kuliah matis, jadi dia tidak ada mahasiswa yang mendapat C, D, dan E. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Bu Ani ingin menambahkan, dipersilakan. Coba lihat contoh 1 tadi. Contoh 1 ini nih harusnya kayak gini nih. Yang di baris terakhir coba nih, sehingga dapat dinyatakan bahwa dua relasi P itu karena P 2, P bernilai benar. Harusnya ini dulu nih. P 2, P bernilai benar, maka dapat dinyatakan 2 berelasi dengan P. Tadi kan fungsi proporsionalnya kan ditulis PA, B dengan A kurang dari B bernilai benar atau salah ya, A kurang B ya. Tadi PX, Y-nya X kurang dari Y. Maka harusnya penulisannya kayak gini, ini kebalik nih harusnya. Jadi ini dulu, P2, P bernilai benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa 2 berelasi dengan P. Kayak gitu. Ini dulu, baru yang di depan ini dipindah ke belakang. Terus, untuk contoh nomor 3, coba lihat kembali. Yang himpunan B ini menunjukkan semesternya ya yang di belakang. Berarti 221, kalau 1 belakangnya berarti semester ganjil gitu. Yang bilangan genap di belakangnya berarti semester genap. Itu maksudnya? Iya, Bu. Oke. Harusnya didefinisikan dengan jelas ya. Soalnya ini kan menunjukkan apa gitu nih di himpunan ini. Apakah menunjukkan semester atau apa juga tidak dijelaskan dengan jelas di sini. Sehingga di bawahnya pertanyaannya apa di sini nih? Misalkan adalah suatu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Berarti yang kodenya ganjil di belakang berarti itu semester ganjil gitu ya. Jadi sehingga Amir ke IF 251, Amir IF 323, Budi. Oke. Contoh nomor 5 tadi coba ditunjukkan lagi. Adalah himpunan misalkan ada nilai AB itu maksudnya gimana? Emang ada ya nilai kayak gitu ya? Biasanya kan A min, B plus, B min, kayak gitu tuh nilai yang ada. Kalau ini A, B, C, D, E. Berapa B, C? Oke lah, ini harusnya didefinisikan dengan himpunan yang biasa kita lihat aja, misalnya nilai yang ada di UNJ ini misalnya A min, B plus, B min, kayak gitu. Oh, ini tidak digunakan di sini. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, itu tadi yang contoh nomor 1 di bukunya, tolong ditandai ya, harusnya itu yang saya komentari yang pertama tadi.
di PowerPoint yang berbahasa Inggris itu sudah benar, yang di bukunya itu masih keliru. Silakan, Hanifah. Kenapa Hanifah senyum-senyum? Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi kecil sekali. Iya. Ini. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu yang sebentar, Bu. Ini kok nggak jalan? Belum jalan. Iya, Bu. Yang beranggotakan Gesha Kurata ini Aisyah Ayulandari, Rizka Rahmadini, Hanifah Rena Zulfa, Aurelia Finkan, Manuel Malau. Akan cara menyatakan relasi antara dua himpunan. Jika R sama dengan A, B, P, X, Y adalah suatu relasi, maka himpunan penyelesaian R, relasi R terdiri dari elemen A, B dalam A, X, B, di mana P, A, B bernilai benar. Yaitu... Halo? Oh, halo Ibu. Slide-nya masih di slide ke... Nah, ini sudah ada. Diulang aja ya, Bu? Ya, boleh. Cara menyatakan relasi antara dua himpunan. Jika R sama dengan A, B, P, yaitu X, Y adalah suatu relasi, maka himpunan penyelesaian R, relasi R terdiri dari elemen A, B dalam A, X, B, di mana P, A, B bernilai benar. Yaitu dengan kata lain, relasi R sama dengan A, B, di mana A anggota A dan B anggota B, P anggota P, A, B yaitu benar. Oleh karena itu, relasi dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut maupun grafik koordinat A, X, B sebagai berikut. Yang pertama, relasi sebagai himpunan pasangan terurut. Misal R aksen adalah himpunan bagian dari A cross B, dapat didefinisikan suatu relasi R sama dengan A, B, P, X, Y, di mana P, X, Y dibaca pasangan terurut X, Y terdapat pada R aksen. Himpunan penyelesaian dari relasi R ini adalah himpunan R aksen. Dengan demikian, setiap relasi R sama dengan A, B, P, X, Y berkorespondensi dengan himpunan penyelesaian R aksen yang merupakan himpunan bagian dari A cross B. Dan setiap himpunan bagian R aksen dari A cross B berkorespondensi dengan relasi R sama dengan A, B, P, X, Y, di mana R aksen adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, definisinya relasi R dari A ke B adalah himpunan bagian dari A cross B. Teorema, jika himpunan A memiliki M elemen dan himpunan B memiliki N elemen, maka sebanyak 2 pangkat Mn relasi yang berbeda dari A ke B. Dalam hal ini, A cross B yang memiliki Mn elemen memiliki 2 pangkat Mn banyaknya himpunan bagian. Jadi buat nyari relasi dari A ke B itu bisa dipakai 2 pangkat jumlah elemen A sama B-nya tadi. Oke. Selanjutnya ada contoh 8.5, yaitu jika diketahui relasi R, A, P, X, Y dengan himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana P, X, Y adalah jumlah X dan Y adalah 5. Maka himpunan penyelesaian dari R adalah R aksen dan dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan terurut, yaitu R aksen 0,5, terus 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, 5,0. Nah, kan X, Y-nya itu
Kan P, X, Y adalah jumlah X dan Y adalah 5. Contohnya yang pertama, itu ada 0,5, berarti X-nya 0, Y-nya 5. Kan kalau kan jumlah, berarti kalau ditambah hasilnya 5 gitu. Terus yang kedua juga kan 1,4, berarti X-nya 1, Y-nya 4. Kalau ditambah 1 tambah 4 itu 5, begitu seterusnya juga. Nah, terus contoh yang kedua, misalnya himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan B ada 2 dan 4. Jika ada relasi R dari A ke B dengan aturan faktor dari, maka himpunan pasangan terurut untuk relasi tersebut adalah, nah berarti tuh maksudnya tuh relasi R itu isinya atau anggotanya itu A faktor dari B gitu. Jadi misalnya yang pertama ada 1,2 berarti 1 faktor dari 2 gitu. 1 faktor dari 4, 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, dan 4 faktor dari 4. Gitu. Waalaikumsalam. Selanjutnya, untuk cara menyatakan yang sudah ada himpunan itu menggunakan, yang kedua menggunakan grafik relasi. Himpunan penyelesaian R aksen dari suatu relasi R dapat dinyatakan dalam bentuk grafik dalam bentuk diagram koordinat, di mana himpunan penyelesaiannya digambarkan dalam bentuk titik pada diagram koordinat A cross B. Nah, di sini ada contohnya. Jika diketahui relasi R yang beranggotakan himpunan A, P, X, Y, dengan himpunan A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana P, X, Y adalah jumlah X dan Y adalah 5. Maka himpunan penyelesaian dari R aksen dalam bentuk grafik itu seperti gambar yang sebelah kanan. Jadi, kita menitipkan si daerah penyelesaiannya itu pada diagram Kartesius. Ini seperti contoh yang tadi sebelumnya, 0,5, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, dan 5,6. Yang selanjutnya ada contoh 8.7. Jika diketahui relasi R beranggotakan bilangan real P, X, Y, di mana pasangan terurut X-nya ini adalah Y sama dengan X. Maka grafik himpunan penyelesaian relasi tersebut adalah, nah gambar grafiknya bisa dilihat di bawah situ. Selanjutnya, contoh 8.8, jika diketahui relasi R beranggotakan bilangan real P, X, Y, di mana pasangan terurut X-nya adalah Y kurang dari X. Maka grafik himpunan penyelesaian relasi tersebut adalah gambar grafiknya sama kayak yang contoh 8.7, cuma karena di sini pasangan terurut X, Y-nya adalah Y kurang dari X, jadi itunya diarsir ke bawah. Nah, penjelasannya setiap titik pada daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian relasi Y kurang X. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Coba lihat contoh yang ke contoh 8.7 tadi. Nah, ini kan himpunan yang pertama itu adalah himpunan bilangan real, yang kedua juga himpunan bilangan real, Y-nya sama dengan X, jadi harusnya ini di grafiknya tunjukkan ya pada saat X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 2, sehingga terbentuk grafik yang seperti ini. Yang negatif juga bisa diambil. Negatif berarti yang di kuadran ke berapa nih? 1, 2, 3. Yang ketiga kan. Masukkan titik-titiknya sehingga diperolehlah grafik yang seperti ini. Begitu juga untuk yang 8.8. Coba ditunjukkan halnya. Itu kan garisnya ada garis putus-putus ya. Karena apa? Nggak pakai sama dengan. Hah? Gimana? Kalau putus-putus nggak pakai sama dengan. Iya, karena ini Y-nya relasinya didefinisikan oleh Y kurang dari X. Berarti Y-nya kan tidak masuk tuh.
Jadi yang di sebelah sini, yang di bawah Y jadinya itu adalah Y yang kurang dari X. Jadi digambarkan dengan garis putus-putus, kemudian daerahnya adalah yang di sebelah bawahnya Y. Gitu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Wah, kalau ada pertanyaan dari tadi, sebentar semua ya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar saya cek dulu anggota kelompok berikutnya itu adalah kelompok bukan. Kenapa, Bu? Nggak tahu, Bu. Iya, Bu. Apa, Bu? Milik bersama kayaknya, Bu. Bu, kan nanti kerja akreditasi, Bu. Masih ada SKS enggak hari ini? Oh, gitu. Iya, Bu. Iya, Budian ini yang bawa bisa. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan kelompok berapa lagi? 4 ya? Haikal sudah datang? Sudah, Bu. Eva Paskah. Haikal nggak ada wajahnya. Coba ya, mau presentasi on cam semuanya. Ini wajahku. Oke. Terus Eva Paskah Luciana. Eva mana Eva? Saya, Bu. Mana Eva? Belum terlihat di screen saya. Saya. Hah? Belum juga, cuma wajah Haikal. Haikal ngepin wajah sendiri. Coba Eva bicara lagi. Udah, Bu. Saya. Oke, udah terlihat. Tapi cuma setengah doang. Kori Asia Samaria. Kori mana Kori? Kori ini. Ibu itu anak ini sebelah ya? Iya, kemarin udah aku chat Ibu itu kelas B ada 2 yang masuk di daftar. Di presensi yang kelas A ya? Goneta Lauli. Ada, Bu. Goneta. Terus Dahlia. Hadir, Bu. Dahlia belum on cam Hadir, ya? Bu. Udah, Ibu. Oke. Yasmin Sekar. Hadir, Bu. Hadir. Silakan dilanjutkan. Izin share screen ya, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Paskah Luciana Arfanang, ada Haikal Dito Pratama, ada Zonita Lawili, Dahlia, sama ada Yasmin Sekar. Di sini kami akan membahas tentang daerah asal, domain, dan daerah hasil range yang akan dimulai dari Zonita. Oke. Yang D ada daerah asal domain dan daerah hasil range. Jika R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R adalah himpunan bagian dari A cross B. Domain dari relasi R yang beranggotakan A, B, dan PXY adalah himpunan semua A elemen A, di mana A, B, elemen R. Dengan demikian, domain atau daerah asal suatu relasi merupakan himpunan bagian dari A. Sementara itu, range atau daerah hasil dari relasi R, yaitu A, B, dan P, X, Y, adalah himpunan semua B, di mana B merupakan elemen dari B besar, di mana A, B merupakan elemen dari R. Sehingga range suatu relasi merupakan himpunan bagian dari B. Di sini ada contoh jika diketahui anggota A adalah A, B, C, D, E, dan anggota B adalah 0, 1, 2, 3, di mana R adalah B0, B1, C1, dan C2.
Nah, yang anggota A ini adalah daerah asalnya, yang anggota B adalah daerah hasilnya. Nah, maka domain dari relasi R adalah BC, dan range atau daerah hasil dari R adalah 0, 1, 2. Oke, kita masuk ke contoh ke-10. Nah, di sini kita punya grafik relasi di mana R merupakan relasi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fungsi proporsionalnya Px, Y. Nah, Px-Y-nya ini, X berrelasi dengan Y ini kita punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, di bawahnya juga kita ada nih gambarnya, grafik relasi dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kan tadi diketahui kalau misalnya domain itu merupakan A, domain itu A, maka range-nya itu B. Nah, di sini yang berperan jadi B itu Y. Kita punya persamaan grafik X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kenapa tiba-tiba domainnya X di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 dan X merupakan bilangan real? Karena kalau misalnya kita masukkan nih X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Misalnya Y kuadratnya itu 0, berarti X kuadrat sama dengan 9. Nah, X kuadrat sama dengan 9 itu kita dapat hasilnya plus minus 3. Nah, berarti domainnya itu bisa dari min 3 sampai 3. Nah, ditulisnya domain min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama 3. Nah, range-nya itu juga sama. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita masukkan X-nya yang seperti di domain tersebut, nanti kita dapat Y-nya sebagai berikut. Nanti sama, Y-nya pasti nanti dapatnya min 3 sampai 3. Nah, makanya di sini domainnya merupakan kita dapat X di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, di mana X merupakan bilangan real, dan range-nya adalah X di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Jadi X dan juga X adalah bilangan real. Oke, silakan dilanjut, Yasmin. Apakah udah terlihat? Jadi di sini saya mau ngejelasin dulu nih dari yang tadi teman-teman udah pada ngejelasin. Jadi relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi dari himpunan A ke B menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara daerah asal, domain, dan daerah kawan, kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Terus kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan, biasanya terletak di sebelah kanan. Sedangkan range adalah hasil himpunan daerah dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan dari himpunan awal. Terus apa sih perbedaan relasi dan fungsi? Di sini relasi bukan fungsi karena daerah domain A memiliki pasangan lebih dari satu. Relasi bukan fungsi karena daerah domain A ada yang tidak memiliki pasangan. Relasi dan fungsi karena daerah domain A memiliki pasangan dan tepat di satu di B. Selanjutnya ada contoh soal. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, di sini ada contoh soal, misalkan R adalah relasi dari A 1, 2, 3, 4 ke B 1, 3, 5. R merupakan relasi X kurang dari Y, dengan X adalah anggota himpunan A, dan Y adalah anggota himpunan B. Maka tentukan domain, kodomain, dan range relasi R.
Di sini kita bisa lihat bahwa tadi Rx-nya kurang dari Y. Di sini kita masukin 1 kan kurang dari 3, maka kita beri panah ke sini, terus 1 kurang dari 5, terus 2 kurang dari 3, 2 juga kurang dari 5, terus 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Maka di sini domainnya kan udah tahu tuh tadi 1, 2, 3, 4. Kodomainnya 1, 3, 5. Maka range-nya 3. Maka daerah hasilnya itu adalah 3 dan 5. Saya kembalikan ke Eva. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau Bu Ane ada yang mau ditambahkan? Izin bertanya, Ibu. Iya, ke kelompok ini dulu ya. Kalau dia nggak bisa jawab, baru saya jawab. Oke. Sebelumnya yang di buku ajar itu boleh ditampilin lagi nggak? Minta Yang tolong. lingkaran ya, yang mau ditanyakan ya. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih. Sebelumnya contoh yang di atas sedikit. Contoh yang pertama. Nah, kalau R besar itu notasi dari relasi bukan? Orange ya? Oke, nggak jadi deh contoh yang kedua aja. Tadi kan Haikal bilang kalau misalkan Y itu kan kodomainnya ya, atau daerah hasil. Terus kenapa di range-nya itu X ya? Itu salah hitung apa gimana? Maksudnya gimana? Jadi kan tadi Haikal bilang kalau misalkan domainnya itu kan sebagai A, ya nggak sih? Dari range itu A itu kan sebagai domain atau daerah asal. Nah, A-nya itu X kan, tadi Haikal bilang. Sedangkan B itu kan kodomain ya, atau hasilnya, daerah hasil B-nya. Nah, itu Y, kan itu Y. Nah, itu bukannya range-nya itu Y di mana Y kurang lebih besar dari min 3 dan Y kurang dari sama dengan 3, di mana Y anggota R. Yang bagian range-nya loh. Yang di bawah lingkaran, Haikal. Iya, yang bagian range-nya ya. Iya, itu harusnya X atau Y. Jujur sebenarnya kalau untuk ini range-nya kurang paham kenapa nggak tulis Y ya. Kalau di buku ajar kan X. Cuman cukup masuk akal sih sekarang ngomong. Namun mungkin bisa gimana ya, kan ini X di mana anggota, mungkin maksudnya anggota X itu kan sama dengan Y. Jadi kayak sama aja. Kayak gitu nggak sih, Bu? Benar ya? Itu Y ya. Berarti seharusnya Y ya? Dikoreksi di bukunya. Ya, oke. Terima kasih Siska dan Bu Ani. Range-nya itu kita peroleh dari mensubstitusi nilai X-nya kan, diperoleh nilai Y-nya berapa gitu. Kalau di sini kan kebetulan kalau kita ambil range dan domainnya itu sama di sini nih. Harusnya yang di sebelah kanan itu range-nya itu Y, dari negatif 3 sampai 3. Saya mau mengomentari ini juga tadi. Dengan Y-nya elemen bilangan real. Di buku tertulis X ya? Di buku ajarnya X ya, tertulis ya? Iya, Bu. Tertulisnya X. Oh iya ya. Harusnya Y. Karena kita dapat range-nya itu dengan kita substitusi nilai X-nya. Real. Kalau dari negatif 3 sampai 3. Terus coba tadi Sekar ya yang Yasmin nge-share PPT yang terakhir kalau nggak salah itu ada tentang domain, kodomain sama rank. Soalnya tadi Siska menyamakan antara kodomain sama rank. Nah, coba jelaskan lagi Yasmin yang dimaksud dengan kodomain yang mana, domain yang mana, range yang mana.
Ya, di sini kan ada contoh soalnya nih. Misalkan R adalah relasi dari A. 1, 2, 3, 4. Ke B, 1, 3, 5. R merupakan relasi X kurang dari Y, dengan X adalah anggota himpunan A, dan Y adalah anggota himpunan B. Maka tentukan domain, kodomain, dan range-nya kan. Di sini ada domain. Domainnya itu ada di sebelah kiri nih. 1, 2, 3, 4. Terus kodomainnya di mana sih? Kodomain itu ada di sebelah kanannya dari domain. Sini kodomain 1, 3, 5. Terus kan tadi ini disuruhnya X kurang dari Y. Terus kan kalau relasi itu boleh pasangin domain ke kodomain lebih dari satu kan. Jadi di sini satu kan kurang dari 3, terus satu juga kurang dari 5, 2 juga kurang dari 3, 2 juga kurang dari 5, terus di sini 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Jadi di sini bisa kita ambil domainnya tadi udah 1, 2, 3, 4, terus kodomainnya 1, 3, 5, maka daerah hasilnya ini adalah yang tadi udah dipasangin. Suaranya putus-putus, Bu. Masih putus-putus. Apa internet saya yang kurang bagus? Udah deh, lanjut aja. Terus di sini hasilnya kan tadi udah dari yang dipasangin dari domain ke kodomain, yang yaitu ada 3 sama 5 gitu. Saya itu mau menekankan ini nih. Tadi kan waktu bertanya Siska seolah-olah tuh menyamakan antara range sama kodomain. Kalau kita lihat dari diagram panah yang ditunjukkan oleh Yasmin ini, kita bisa lihat kalau yang kodomain itu adalah semua anggota himpunan B 135, kemudian yang range-nya itu adalah yang punya pasangan aja nih, 3 sama 5, yang merupakan daerah hasilnya nih, 3 sama 5, daerah hasil pemetaannya. Nah itu ya bedanya. Jadi satu ini nggak masuk ke range. Ini termasuk kodomain 135. Dia tidak punya pasangan dari A untuk satu itu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan untuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya itu Said, Niska, Nisi, Arif, Siti, Kalista. Hadir semua? Said, mana Said? Iya Bu, ada Bu. Saya sekalian izin share screen ya Bu. Ya tunggu, jangan di-share screen dulu supaya saya Oke. bisa lihat wajah anggota kelompoknya. Niska, mana Niska? Hadir Bu. Nisi. Hadir Nisi? Bu. Arif Wicaksono. Hadir Bu. Arif. Kemudian Siti Fatimah. Hadir Bu. Kalista. Hadir Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Materinya tentang jenis relasi ya. Relasi inverse. Iya Bu. Udah muncul belum Bu? Sudah. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 5. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu ada relasi inverse. Nah, jadi relasi inverse itu bunyinya kayak gini. Setiap relasi R atau range dari A ke B memiliki suatu relasi inverse yang dinotasikan sebagai R pangkat min 1 dari B ke A yang didefinisikan sebagai berikut. R, iya Bu, jadi setiap relasi yang punya range dari A ke B memiliki suatu relasi inverse yang dinotasikan sebagai R pangkat min 1 Bu. Ini R maksudnya ya? Iya Bu. Relasi, bukan range-nya. Oh, itu relasi R ya Bu?
Oke, Ya, berarti saya salah suatu nangkap. relasi. Oke, berarti jadi setiap relasi R dari A ke B memiliki suatu relasi inverse yang dinotasikan sebagai R pangkat min 1 dari B ke A yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi relasi inverse itu anggotanya B, A, yang mana A, B-nya itu anggota dari relasi R tadi. Nah, jadi dengan kata lain, relasi inverse R pangkat min 1 atau relasi inverse terdiri dari pasangan terurut R yang ditukar posisinya. Contohnya, misal himpunan W yang beranggotakan A, B, C, maka anggota relasinya yaitu A, B, A, C, C, dan C, B adalah suatu relasi di himpunan W. Relasi inverse dari relasi adalah relasi inverse karena ini inverse, jadi anggotanya dibalik jadi B, A, C, C, dan B, C. Nah, terus di sini ada relasi refleksif. Suatu relasi R sama dengan A, P, X, Y pada himpunan A disebut relasi refleksif jika untuk setiap A elemen A, maka A, merupakan elemen dari R. Dengan kata lain, R refleksif jika setiap elemen di A berelasi dengan dirinya sendiri. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa suatu relasi R dalam himpunan A disebut bukan relasi refleksif jika dan hanya jika sebagian anggota A merupakan elemen dari A dan A, bukan merupakan elemen dari R. Di sini ada dua contoh relasi refleksif. Yang pertama, misal ada himpunan AF 1, 2, 3, 4 dan relasinya 1,1, 2,4, 3,3, 4,1 dan 4,4. Nah, relasi R ini bukan relasi Suaranya putus-putus. Karena dia nggak ada anggota 2,2. Jadi kan Yang kalau lain dengernya terputus-putus juga tidak? Halo? Ya, tadi sempat putus. Sudah, lanjutkan lagi. Jadi yang relasi ini bukan termasuk relasi refleksif karena dia nggak ada anggota 2,2-nya. Gitu. Yang contoh kedua, jika ada himpunan A di mana himpunan A dari bilangan X, di mana X adalah garis-garis sejajar dalam bidang datar, dan himpunan B beranggotakan X, di mana X bangun-bangun segitiga dalam bidang datar. Jika relasi A ke A adalah relasi di dalam himpunan A dengan P, X, Y menyatakan X sejajar Y, maka relasi tersebut termasuk relasi refleksif. Dan jika relasi B ke B adalah relasi di dalam himpunan B dengan P, X, Y menyatakan Terputus ya? Iya, kepotong. Sebentar. Tadi kan B-nya sudah didefinisikan tuh, bangun-bangun segitiga dalam bidang datar. Jadi gimana? Itu Menyatakan X sebangun Y. relasi refleksif atau bukan? Maka itu dia termasuk relasi refleksif. Gitu. Bangun-bangun segitiga dalam... Okay. Selanjutnya yaitu relasi simetris. Jika R adalah suatu relasi di A, maka R disebut relasi simetris jika untuk setiap A, B elemen R, maka B, A elemen R. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Dari definisi di atas dapat disimpulkan suatu relasi R dalam himpunan A bukan merupakan relasi simetris jika ada A, B elemen R dan B, A bukan elemen R. Kemudian ada contoh 8.14. Jika R adalah suatu relasi X membagi
Y pada himpunan bilangan asli N, maka R tidak simetris. Karena 2 membagi 4, tetapi 4 tidak membagi 2. Dengan kata lain, 24 itu elemen R, tapi 42 itu bukan elemen dari R. Jadi mereka itu tidak searah. Tidak dua arah. Atau dia itu searah. Selanjutnya, contoh 815. Untuk himpunan A dan B pada contoh 87, tadi di contoh 87 itu kalau nggak salah ada, sebentar. Di contoh 87 itu ada grafik relasi Y sama dengan X. Nah, jika R anggota dari A, maka A adalah relasi dalam himpunan A dengan P, X, Y menyatakan X sejajar. Nah, karena dia sejajar, maka R itu relasi simetris. Kemudian, jika R anggota B, maka B adalah relasi di dalam himpunan B dengan P itu XY menyatakan X sebangun Y. Maka R itu relasinya simetris, karena dia itu sebangun. Kemudian di sini ada contoh 816, diketahui R anggota A, maka A adalah relasi di dalam himpunan A, di mana A sama dengan P QR, sedemikian, sehingga ini ada R1, R2, sama R3, terus kita mau analisis apakah R1, R2, R3 itu relasi simetris atau bukan. Nah, di sini antara R1, R2, R3 ada salah satu yang bukan relasi simetris. Belum selesai. Oke, lanjut. R1, R2, R3 ini ada salah satu yang bukan relasi simetris, yaitu di R1. Dia itu tidak relasi simetris karena si QR ini di dalam R1 tuh nggak ada R-Ki. Jadi dia itu tidak simetris. Kalau di R2 tuh semuanya dua arah, kayak PP, Kiki, QR, terus ada RQ juga, terus RR. Nah, terus di R3 juga mereka dua arah, ada PP, Kiki, sama RR. Jadi yang nggak simetris itu cuma di R1. Oke, jadi presentasi dari kelompok 5 berakhir di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau Bu Ani mungkin ada yang ingin ditambahkan? Pertanyaan dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, coba balik lagi ke awal tadi, saya. Itu bacanya R inverse ya, bukan R pangkat negatif 1. Iya Bu, itu maksud saya yang di notasi ini ya Bu, biar gampang ingatnya. Ya, notasinya kan R pangkat min 1, tapi dibacanya R inverse. Maksud saya gitu. Nah, terus coba ke selanjutnya. Lagi. Nah, ini suatu relasi yang barusan. R sama dengan A, B, X, Y. Nah, ini hanya himpunan ya. Ini himpunan, kedua-duanya himpunan A sama dengan A. P itu adalah fungsi proporsional. Oke. Sudah itu aja paling cara bacanya tadi aja yang mau saya ingatkan kembali. Yang lain ada yang mau menambahkan tidak? Tidak ada? Saya izin stop share ya Bu. Mana tahu ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ibu, izin memastikan. Hmm. Berarti kalau relasi itu sama dengan range apa beda, Bu? Oh, beda. Kalau range itu daerah hasilnya. Oh, range itu bukan apa ya? Bukan himpunan bagian dari relasi ya? Relasi itu kita mengaitkan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Jadi himpunan daerah asal ke himpunan daerah hasil. Domainnya ke range-nya. Nah, relasi yang terbentuk misalnya kayak tadi, misalnya X kurang dari Y. Nah, itu yang disebut dengan relasi. Relasi yang memasangkan himpunan dari A ini ke himpunan dari yang B ini. Kayak gitu. Yang di sini merupakan daerah hasilnya, kemudian yang di A itu merupakan domainnya. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Dari stop share ya Bu. Ini kenapa Said buru sekali? Oke, silakan. Kelompok berikutnya
dari kelompok 5 ya. Sebentar, saya cek dulu siapa saja orangnya. Haryanti sudah hadir. On cam Haryanti. Hadir, Bu. Faisal. Hadir, di Bu. mana? Ini saya di rumah. Bukan, wajahnya belum kelihatan. On cam. Udah on cam. Tes. Udah kan? Udah. Leskia. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Anesia. Hadir, Bu. Hadir. Adelia. Yang Adelia ini kelas A, kelas B. Oke. Jadi cuma 5 orang. Silakan. Izin. Itu apa? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis relasi dari relasi antisimetris sampai relasi ekuivalen. Soalnya putus-putus. Faisal. Mas, soal saya putus-putus. Tes. Ini suara saya terdengar Iya, nggak loh. tahu yang lain dengernya gimana. Sebentar Terdengar saya tapi ganti. putus-putus. Tidak. Lancar, Bu. Nah, Assalamualaikum. Sebentar saya ganti headset dulu. Bukan masalah jaringan. Nanti siang kita jadi ya kuliah penggantinya. Jam 1. Online kan ya, Bu? Ya, online. Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan jenis-jenis relasi dari relasi antisimetris sampai relasi ekuivalen. Anesia. Iya, yang pertama itu relasi antisimetris. Jadi jika R adalah suatu relasi di A, maka R itu disebut relasi antisimetris jika A dan B elemen R dan B, A ini elemen R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A tidak sama dengan B, maka mungkin A berelasi dengan B atau B berelasi dengan A, namun tidak keduanya. Pada contoh pertama, jadi jika himpunan W ini adalah 1, 2, 3, 4 dan R-nya ini adalah 1,3, 4,2, 4,4, 2,4, maka R ini bukan relasi yang antisimetris di W, karena 4,2 elemen R dan 2,4 elemen R. Jadi 2 ini tidak sama dengan 4, makanya dia disebut bukan relasi yang antisimetri. Lanjut, Rangga. Untuk contoh selanjutnya, jika N adalah himpunan bilangan asli R, adalah relasi dari N dengan P, X, Y, sama dengan X membagi Y. Maka R adalah relasi antisimetris. Mungkin penjelasannya dulu. Untuk setiap bilangan asli di N, misal A dan B, jika A dapat membagi B dan B dapat membagi A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B. Sesuai dengan definisi, jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B, sehingga R adalah relasi antisimetris. Faisal boleh di contoh soalnya.
Nah, mungkin ini adalah contoh soal dari yang tadi. Misal R adalah relasi dari himpunan A 2, 4, 8, dan 32. Di mana R menyatakan bahwa X membagi Y dan setiap X dan Y anggota A. Relasi dari himpunan A-nya ada 2,2, 2,4, 2,8, 2,32, 4,4, 4,8, 4,32, 8,8 dan 8,32 dan 32,32. Dan di beberapa relasinya itu tidak dua arah ya, seperti kayak 2,4 dan di situ juga harusnya kalau misalnya dua arah kan 4,2. Jadi untuk relasi himpunan A tidak simetris sehingga R adalah relasi antisimetris. Balik ke itu Sal boleh. Untuk teoremanya, jika D merupakan garis diagonal dari A kali A, yaitu himpunan semua pasangan terurut A, A, anggota X A anggota A kali A, maka relasi R di A antisimetris jika dan hanya jika R irisan R inverse subset B. Selanjutnya ada relasi transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa suatu relasi di dalam himpunan A bukan merupakan relasi transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, tetapi A, C bukan elemen R. Untuk contohnya, Faisal boleh di-share? Untuk contohnya, misal ini ada himpunan W, anggotanya A, B, C. Terus ada R, relasi. Di dalamnya ada A, B, C, B, B, A, dan A, C. Tadi kan syaratnya jika A, B elemen R, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Nah, untuk ngebuktiinnya, kita cari yang dari yang R ini, kita cari yang belakangnya sama, depannya itu sama. Kan ini ada nih, A, C dan C, B. Nah, berarti harus ada A, B. Nah, di R ini kan ada A, B, berarti dia terpenuhi. Terus cari lagi, ini ketemu C, B dan B, A. Berarti harus ada C, A. Tapi di R ini tuh nggak ada C, A, adanya A, C. Berarti dia tidak terpenuhi. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, maka R bukan relasi. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada relasi ekuivalen. Suatu relasi R pada himpunan A adalah relasi ekuivalen jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, R refleksi, yaitu untuk setiap A anggota A, anggota R. Jadi di sini si R-nya itu terdiri, pokoknya intinya si R-nya itu terdiri dari anggota himpunan A yang berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi kayak A, atau B, dan seterusnya. Terus yang kedua itu relasi bersifat simetris, yaitu jika A, B anggota R, maka B, A anggota R. Jadi intinya di sini itu dia bakal simetris kalau memiliki kebalikan atau mempunyai inverse. Yang ketiga itu ada R bersifat transitif, yaitu jika A, B anggota R, elemen R, dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Untuk contoh soalnya bisa di-share, Faisal. Di sini ada A dengan himpunan A dengan anggota A, B, C. Lalu ada R, relasi R, yaitu anggotanya ada A,
A, B, B, C, B, A, dan C, C. Syarat suatu relasi bersifat ekuivalen itu kan harus memenuhi 3 syarat yang tadi. Yang pertama itu harus refleksif, kedua simetris, dan yang ketiga transitif. Dari himpunan relasi R ini bersifat relatif. Kenapa? Karena dia terdiri dari anggota himpunan A yang berrelasi dengan dirinya sendiri, yaitu A, B, A, B, B, dan C, C. Lalu dia juga bersifat simetris karena si R ini kan terdiri dari A, B. Lalu si R-nya ini juga terdiri dari kebalikan A, B atau inverse-nya A, B yaitu B, A. Dan yang syarat ketiga itu dia bersifat transitif. Jadi ada R ini terdiri dari A, B dan B, A, maka A, A. A itu kan anggota R, jadi dia bersifat transitif. Kalau satu aja syaratnya nggak kepenuhi, maka relasi tersebut bukanlah merupakan relasi ekuivalen. Lanjut, Faisal. Oke, yang terakhir ada contoh 8.21. Diketahui himpunan A 1, 2, 3 sampai 20 dan relasi R pada A di mana P, X, Y sama dengan 4, yaitu 4 membagi X kurang Y. Tunjukkan bahwa R adalah relasi yang ekuivalen. Yang pertama, kan kalau relasi ekuivalen harus ada 3 kan. Yang pertama relasi refleksif. Untuk sembarang X anggota A berlaku X kurang X sama dengan 0. Dengan demikian benar bahwa 4 dapat membagi 0. Sehingga untuk setiap X anggota A berlaku X sama X anggota R. Yang kedua, relasi simetris. Jika X sama Y anggota R, maka berarti 4N sama dengan X kurang Y. Karena Y kurang X sama dengan min 4N. Atau Y min X sama dengan 4 kali min N. Maka terbukti bahwa 4 dapat membagi Y kurang X. Sehingga jika X sama Y anggota R, maka Y, X anggota R. Yang ketiga, relasi transitif. Jika X sama Y anggota R dan Y, Z anggota R, maka berarti yang pertama X kurang Y sama dengan 4N dan kalimat kedua Y kurang Z sama dengan 4M. Tambahkan yang pertama dan kedua, maka diperoleh X kurang Y tambah Y kurang Z sama dengan 4N tambah 4M. Atau X kurang Z sama dengan 4 dikali N tambah M, maka terbukti bahwa 4 dapat membagi X kurang Z. Sehingga jika X sama Y anggota R dan Y, Z anggota R, maka X sama Z anggota R. Sekian. Apakah ada pertanyaan dari Bu Ani? Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Atau ditambahkan oleh Bu Ani? Maaf, masih mute. Saya udah ngomong panjang tapi nggak kedengeran. Coba dipresentasikan kembali contoh antisimetris yang di-share sama Angga tadi. Ini yang menyalahi aturan antisimetrisnya apa saja, Angga? Banyak ya? Iya, Bu. Yang di ini, Bu, 2,4, 2,8, 2,32. Jadi kan di situ kan X membagi ya. Nah, di sini kan relasinya tidak ada yang kayak 8 membagi 2 kan nggak bisa ya, Bu, gitu. Satu Jadi aja kayak berarti sudah asimetris atau antisimetris ya. Iya, Bu. Kalau saya punya soal kayak gini gimana nih? Misalkan relasinya itu adalah himpunan dari X, Y, XY kelipatan dari X merupakan kelipatan dari Y. Adalah relasi pada A sama dengan 9,15,18. Itu antisimetris atau bukan tuh? Gimana, Bu? Ini coba yang lainnya juga coba ya. Misalkan R-nya sama dengan
himpunan X, Y, di mana X adalah kelipatan dari Y. R sama dengan himpunan X, Y, di mana X merupakan kelipatan dari Y adalah relasi pada A sama dengan 9, 15, A-nya himpunan ya. A sama dengan himpunan 9, 15, 18. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa R antisimetris. Tadi definisinya X merupakan kelipatan dari Y. Tidak antisimetris, Bu. Emang antisimetris. Antisimetris. Kenapa? Karena 9 bukan merupakan kelipatan dari 15. Oke. Dari apa namanya himpunan yang ada tadi kan 9, 15 sama 18 kan tadi ya. Kita bisa bentuk misalnya 9 kelipatan dari 9, 15 kelipatan dari 15, 18 kelipatan dari 18 kan. Nah, kita ambil satu saja yang tidak simetris, misalnya 18 kelipatan dari 9. Nah, itu kan menyalahi aturan yang tadi kan, aturan yang simetris tadi. Jadi ini merupakan antisimetris. Walaupun satu saja yang menyalahi, itu sudah disebut dengan antisimetris. Nah, terus contoh yang terakhir tadi. Mbak, saya belum paham, Faisal. Sebenarnya saya juga belum paham, Bu. Insya Allah. Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama syarat refleksif. Syarat dari fungsi yang, ini pertanyaannya apa sih? Fungsi ekivalen ya? Relasi yang ekivalen itu yang pertama refleksif. Refleksif itu bagaimana tadi? Coba lihat lagi yang di atas, contoh yang sebelumnya. Nah, ini refleksif. Untuk setiap A elemen dari A, maka A, A merupakan elemen dari relasi tersebut. Nah, coba perlihatkan yang di bawahnya. Gimana nih penjelasannya? Ada kelompok lain yang mau bantu? Silakan. Kan ekivalen tuh ada 3 syaratnya tuh. Refleksif, simetris, sama transitif. Nah, sekarang relasinya didefinisikan dengan 4 membagi X dikurang Y. Yang pertama, tunjukkan bahwa R itu refleksif. Syarat refleksif tadi ada di atas tuh. Jika A elemen himpunan A, maka berlaku A, A adalah elemen dari relasi yang tadi. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, silakan Arianti. Ini kan kelompok berapa? Kelompok ini, Bu. Oh, Kelompok berapa kita? 6 ya? Ini, oh, 5. ini, oh ya 5, Bu. Ini kan dia kan refleksif ya, Bu. Berarti kan dari R itu bisa dibuat anggotanya itu 1,1, 2,2, 3,3 sampai 20,20 dari himpunan A-nya itu, Bu. Terus terus dimasukin gitu nggak sih, Bu, ke nilai ininya? X min Y-nya itu, Bu. Jadi kan 1 kurang 1, 0. Jadi 4 dibagi 0, itu kan hasilnya 0. Jadi 4 bisa membagi 0 gitu, Bu. Oke. Demikian benar bahwa 4 membagi 0. Oke. Yang simetris? Bagaimana? Yang simetris, tunggu. Simetris tadi, coba lihat apanya, definisi dari simetris. Ke atas, Faisal.
Ya. Jika A, B adalah elemen dari R, maka B, A adalah elemen dari R juga. Maka simetris. Bawah, Faisal. Ibu maaf ke mute. Silakan kalau ada kelompok lain yang mau jelasin. Kelompok ini juga nggak apa-apa. Tadi kan sudah ditunjukkan tuh definisinya di atas. Yang dimaksud dengan yang simetris itu seperti apa? Jika ada A, B elemen dari R, maka B, A merupakan elemen dari R juga. Nah, sekarang kenapa nih jadi 4N sama dengan X dikurang Y? Kita kan mau definisi dari fungsi proporsionalnya kan ini nih, 4 membagi X dikurang Y. Supaya bisa dibentuk menjadi 4 membagi X dikurang Y. Nah, diapakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Nah, itu untuk yang N-nya itu berarti apanya ya, Bu? Itu cuma pemisalan aja tuh, cuma untuk mengarahkan ke 4 membagi X kurang Y. Oh, jadi itu bukan kayak variabel gitu kan ya, Bu? Bukan, bukan. Kasih, Bu. Silakan kelompok lain kalau mau berpartisipasi boleh. Haikal, boleh coba, Bu? Ya, silakan. Oke, jadi kalau menurut sepaham Haikal dari yang buku ajar ini, maaf kalau suaranya garam ya, ini tiba-tiba banyak orang. Jadi, kan agak scroll di atas dulu sebentar, yang tadi tentang simetris, tolong. Ini siapa ya? Faisal? Ya, nah ini kan R simetris itu, jika A, B adalah anggota real, maka B, A adalah anggota real. Jadi kayak dibalik. Oke, ke bawah lagi, Sal. Nah, di sini kan jika tadi diketahui di mana PXY 4 membagi X min Y. Nah, di sini kita berarti R simetris itu jika X, Y adalah bilangan real, maka berarti 4N, berarti 4 dikali misalnya N nih. Tapi kan tetap positif sama dengan X min Y. Nah, itu juga bisa nanti sama aja kalau 4 itu bisa membagi X min Y. Misalnya N sama dengan X min Y dibagi 4. Kebalik ya. 4N sama dengan, ya gitu dah pokoknya. Nah, karena ini kalau misalnya dikali minus, jadi semuanya itu Y min X sama dengan minus 4N. Kalau semuanya bagian kiri kanan dikali min 1, itu semuanya jadi Y min X sama dengan minus 4N. Nah, jadinya Y min X sama dengan itu karena minus 4N bisa dipisah. Jadi 4-nya tetap positif dikali minus N. Nah, itu kok jadi hampir sama kan sama yang tadi. Bedanya ini ada minus N-nya doang. Kalau sebelum itu 4N. Nah, jadi kebukti bahwa kalau misalnya 4 ini dapat ngebagi Y minus X. Nah, kalau tadi kan X, Y, X minus Y. Kalau ini Y minus X. Nah, jadi bisa kebukti kalau misalnya X, Y adalah bilangan real, maka Y, X juga bilangan real gitu. Nah, itu membuktikan kalau R itu simetris. Gitu sih sepaham Michael, Bu. Ya, bisa dipahami. Bagaimana kelompok 6? Kelompok 5 ya? Masuk akal sih, Bu. Masuk akal. Iya, akan dilanjutkan yang terakhir, transitif. Faisal, ke bawah. Transitif.
Kalau transitif itu jika ada A, B, kemudian B, C, maka kesimpulannya A, C ya. A, B elemen R, B, C elemen R, maka A, C merupakan elemen dari R juga. Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, jika tadi 4 membagi Y, X kurang Y ya, ininya, relasinya. Akan dijelaskan untuk relasi yang ini, transitif. Bentar ya, saya ke toilet dulu. Silakan dipikirkan dulu, nanti saya balik ke toilet harus ada yang jelasin.
Ya, gimana tadi? Ada yang sudah bisa jawab? Ibu, saya mau coba jawab. Ya, boleh Reski ya. Jadi kan buat nentuin itu transitif apa enggak, kan pertama kita buat dulu tuh yang X min Y sama dengan 4N. Sebentar, Bu. Terus abis itu yang kedua kita buat Y min Z sama dengan 4M. Itu sama aja kayak yang simetris gitu kan buat usulnya. Nah, abis itu kenapa ditambahin? Karena kan kayak syarat transitif itu kan kalau misalnya ada A, B, terus B, C, berarti harus ada A, C. Nah, berarti ini bisa aja kayak buat anggap aja kayak XY itu kayak A, B, terus Y sama Z itu kayak B, C. Nah, jadi kan kita harus ketemu X min Z kan, Bu. Nah, itu bisa kita tambahin, nanti kalau dioperasiin kan jadi dapat X min Z sama dengan 4 dikali N plus M. Nah, berarti dari situ kan terbukti bahwa 4 dapat membagi X min Z. Karena terbukti berarti itu transitif, Bu. Ya, benar-benar. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah cukup ya penjelasannya. Saya pikir cukup jelas yang dijelaskan oleh yang pertama tadi Arianti, terus Haikal, kemudian yang terakhir Leskia. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Udah ada, kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir itu membahas tentang fungsi dan relasi. Tapi kok diulang lagi ya? Ya. Oke. Sebentar, saya absen dulu. Kelompok terakhir itu ada Latifa. Latifa mana? Iya, Bu. Hadir, Bu. Belum terlihat Latifa. Latifa belum on cam ya? Sudah, Bu. Oke, baru terlihat. Terus berikutnya ada Dewi. Dewi? Hadir, Bu. Oke. Sabira. Hadir, Bu. Terus Rida. Hadir, Bu. Terakhir Nahdira. Nahdira? Hadir, Ya? Bu. Ada. Oke. Sebentar, lagi azan, kita dengar azan dulu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan.
Ya, silakan kelompok terakhir bahas tentang relasi dan fungsi. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ani dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang relasi dan fungsi yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dewi Sri Mulia. Yang kedua ada Nahdia Maulani Fansuri, yang ketiga dari daerah Tuwinaya, yang keempat ada Latifa Melaningrum, yang kelima ada Aura Sri Asi, dan yang terakhir ada Sabira Nadia Patika. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sabira. Untuk Sabira dipersilakan. Contoh 8.22. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, hingga 25. Dan himpunan B sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan min 3, dan lebih kecil sama dengan 3, dan X elemen Z. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi dari A ke B dengan fungsi proporsi sebagai berikut. Yang pertama, kuadrat dari, dan yang kedua, 2 kali dari. Jadi kita bacanya dari anggota A. Ingat bahwa dari merupakan kata asal. Contohnya anggota himpunan A yaitu 1 kuadrat dari berapa. Yaitu jawabannya dari anggota himpunan B yaitu 1 kuadrat dari min 1 dan 1. Maka hasilnya akan menjadi 1, min 1 dan 1,1. Atau fungsi proporsi kuadrat dari dapat dinyatakan dengan Px, Y adalah X sama dengan Y kuadrat. Sehingga R sama dengan 1, min 1, 1,1, 4, min 2, 4,2, 9, min 3, 9,3 dinyatakan 2 kali dari himpunan B. Contohnya anggota himpunan A yaitu 2 merupakan 2 kalinya dari 1 yaitu anggota dari himpunan B. Lalu anggota himpunan A yaitu 4 merupakan 2 kalinya dari 2 yaitu anggota dari himpunan B. Maka hasilnya akan menjadi 2,1 dan 4,2 atau sehingga R sama dengan 2,1, 4,2 dan 6,3. Nah, pada contoh 1 di sini ada X anggota himpunan A yang berpasangan 2 kali dengan Y anggota himpunan B. Sementara pada contoh 2, setiap X anggota himpunan A hanya memiliki tepat 1 pasangan dengan Y anggota himpunan B, di mana X, Y merupakan anggota himpunan R. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa fungsi F dari himpunan A ke B adalah suatu relasi, di mana setiap A, anggota himpunan A, memiliki tepat 1 pasangan dengan B, anggota himpunan B. Oke, selanjutnya ada definisi. Suatu fungsi F, X maka Y
adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y pada himpunan kedua, daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai Y yang diperoleh dinamakan daerah hasil atau range fungsi tersebut. Contoh 8.23, diketahui R suatu relasi pada himpunan bilangan real di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Berikut adalah grafik himpunan penyelesaian untuk R yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari jari-jari 5 satuan dan pusat di 0,0 pada diagram Kartesius. Perhatikan bahwa garis X sama dengan 3 memotong lingkaran di lebih dari satu titik, yaitu di 3,4 dan 3,-4. Dengan demikian, ada anggota di himpunan daerah asal yang berpasangan dengan dua nilai di daerah kawan. Dapat dikatakan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 merupakan suatu relasi yang bukan fungsi. Bisa ke bawah. Ini bisa dilihat bahwa yang X-nya itu kan ada dua kali nih, 3,4 sama 3-4. Sementara syarat fungsi itu tuh nggak boleh jomblo atau nggak boleh selingkuh. Maksudnya daerah asalnya tuh cukup satu berpasangan. Ini kan ada dua pasangan nih, 4 sama negatif 4. Nah, dia juga nggak boleh jomblo, alias semua yang daerah asal itu harus berpasangan di setiap kodomain. Harus berpasangan ke kodomain. Ini bisa dilanjut. Contoh 8.24, diketahui R suatu relasi. Sebentar ya, di sini lagi komat bentar. Oke, contoh 24. Ketahui R suatu relasi dari himpunan A ke B, di mana A yaitu ada min 5,5 dan B ada 0 dan sehingga. Dan Px yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Gambar berikut adalah grafik himpunan penyelesaian untuk R yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 5 satuan dan pusat di 0,0. Daerah yang diarsir adalah daerah A kali B. Perhatikan bahwa untuk setiap garis vertikal yang memotong grafik himpunan penyelesaian dari R, maka garis tersebut hanya akan memotong grafik di suatu titik. Dengan demikian, relasi R, A, B, Px, Y yang didefinisikan pada contoh 24 merupakan suatu fungsi. Nah, gambar grafiknya itu seperti ini. Lalu grafik relasinya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga dapat bahwa fungsi suatu relasi di mana setiap anggota Kecil kali suaranya. Siapa yang ini nih? Siapa yang menyajikan nih? Iya. Halo? Suaranya kecil sekali. Nadia ya? Iya, apa suara saya terdengar, Bu? Nah, sekarang sudah terdengar jelas. Oke. Nah, berdasarkan contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi merupakan suatu relasi di mana setiap anggota X pada daerah asal memiliki tepat satu pasangan dengan anggota Y di daerah kawan. Hal tersebut dapat diperiksa dengan menggambar grafik penyelesaiannya dan membuat sebarang garis vertikal untuk melihat titik potong dengan grafik. Jika hanya terdapat satu titik potong pada setiap garis vertikal yang dapat dibuat melalui grafik, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?
Aura, coba tampilkan yang Aura jelaskan tadi. A dan B-nya itu merupakan himpunan kan. Terus ini menunjukkan intervalnya apa anggota himpunan nih? Dari negatif 5 dan 5 itu anggota himpunannya atau intervalnya, daerah asalnya. Negatif 5 sampai 5 gitu. Kemudian B-nya itu adalah 0 sampai tak hingga apa seperti itu. Terus lihat gambarnya, daerahnya di atas adalah daerah A sama B. Nah, gimana tuh yang dimaksud dengan A-nya tadi apa? Himpunan yang dibikin kurung siku itu apanya? Saya ke mute dari tadi ya. Iya, Bu. Saya udah ngomong panjang lebar ternyata nggak kedengeran. Coba lagi ke atas. Yang tadi. Sepertinya yang dimaksud dengan aura di sini A sama dengan negatif 5, kemudian ada 5, ini daerah asalnya ya, intervalnya dari negatif domainnya, negatif 5 sampai 5 gitu kan. Kita bisa ngambil nilai X apa saja. Jadi himpunan bilangan A-nya itu dari negatif 5 sampai 5, sehingga sehingga range-nya itu adalah B sama dengan 0 sampai, ini kenapa 0 sampai tak hingga? Kalau kita lihat gambarnya harusnya 0 sampai 5 nilai Y-nya. Ini diambil dari buku mana? Buku yang ada di LMS, Bu. Oh, gambar berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 5 satuan dan pusat di 0,0. Perhatikan bahwa untuk setiap garis interval yang mau tanggapi 0 sampai 5 ini harusnya. Coba lihat gambarnya. Nah, ini kan gambarnya dari negatif A-nya kan atau domainnya kan dari negatif 5 sampai 5 nih. Kalau daerah hasilnya kan jadinya yang B tadi harusnya kan ini nih. Y-nya sama dengan 0 sampai 5. Nah, sehingga ini tuh jadinya ke atas lagi fungsi apa bukan? Kalau gambarnya seperti ini fungsi kan? Karena daerah asal dan daerah hasilnya itu sudah dibatasi dari, kalau ini kan A sama dengan negatif 5 sampai 5, kemudian daerah hasilnya harusnya dari 0 sampai 5 nih jadinya. Nah, kalau dia masih berbentuk lingkaran penuh tadi, itu kan bukan merupakan fungsi, karena ada dua
untuk satu nilai X, nilai Y-nya ada 2. Coba lihat lingkaran penuhnya tadi tuh. Contoh-contoh yang sebelum ini, Nah, kalau ini kan misalnya kita ambil satu nilai X nih. Jadi untuk satu nilai X punya 2 nilai Y, sehingga dia bukan merupakan fungsi. Ini ada 3,-4 dan 3,4. Untuk X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 4 dan -4. Ini bukan fungsi, tapi merupakan relasi. Nah, jika A dan B, jika daerah asalnya atau domainnya dibatasi tadi cuma dari -5 sampai 5 saja, maka daerah hasilnya kan jadinya setengah lingkaran aja kan. Nah, kalau dia setengah lingkaran aja, berarti kan untuk satu nilai X pasti dipasangkan tepat satu dengan nilai Y, sehingga disebut dengan fungsi. Balik lagi ke yang tadi. Ini nanti diperbaiki ya. Bukan 0 sampai tak hingga, kalau 0 sampai tak hingga bukan kayak gitu jadi grafiknya. 0 sampai 5 itu harusnya. Nah, kan ini perhatikan bahwa untuk setiap garis vertikal memotong grafik himpunan penyelesaian, maka garis tersebut hanya akan memotong grafik di satu titik saja. Jadi X itu kalau dipasangkan ke Y kan cuma punya satu pasangan tuh, sehingga merupakan suatu fungsi. Yang contoh 8.24 ini merupakan fungsi. Itu bedanya dengan contoh yang sebelumnya. Kalau ini daerah domainnya sudah dibatasi, sehingga jadinya setengah lingkaran daerah hasilnya. Kemudian ya kalau yang tadi kan berupa lingkaran penuh. Itu ada pertanyaan tidak sampai di sini? Bisa dipahami ya perbedaan fungsi sama relasi? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita harusnya selesai 11.45 ya tadi ya. Sekarang udah jam 12. Oke. Mohon maaf, lewat 15 menit. Terima kasih sudah hadir kuliah pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin deh ya. Untuk minggu depan, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. minggu depan kita bahas kisi-kisi untuk soal ujian akhir semester. Nanti saya persiapkan soalnya. Udah ya, saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.